Kalau pagi itu masih punya embun itu mau diulek-ulek kayak apa, dia masih kuat malah. Oh. Oke sobat, ini masih di kediaman Om Ceko, nggak ada habisnya kita review pohon-pohon di sini. Banyak yang bagus. Kali ini kita khusus untuk anting putri. Ini ada anting putri formal Om ya? Formal. 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 Ini berapa lama nih proses tahapannya? Kalau anting putih tetap lama Mas Arif. Tetap lama. Tetap lama. Pakai ground dulu nggak Om sebelumnya? Tetap Tetap kita pakai grounding. Tapi kita kalau anting putih itu kan di grounding di pot sama aja kan di bawah gitu loh. Tetap ground. Nah saya sering dapat komplainan dari ini Om. Sebenarnya bukan komplain ya, apa? Masukan. Dari teman-teman di Jawa sama di Bali. Mereka itu di anting putih terkendala dengan media Om. Iya. Mereka beli bahan dari dongkelan. Kemudian mereka seringkali kurang cocok dengan media yang mereka pakai. Itu kenapa Om biasanya Om? Kalau setahu saya sih anting putri itu biasanya sih ya Mas Arif ya. Kita menyesuaikan dari awal sih sebenarnya. Oh. Dari awal dia dari stek misalnya stek apa cangkok itu menggunakan apa misal yang dominan aja sih sebenarnya. Misal dia yang dominan menggunakan kokopit. Atau menggunakan kompos atau menggunakan tanah, nah itu aja disesuaikan gitu, dibanyakin gitu, dominankan. Karena kebanyakan dari awal yang misalnya kita dari awal Cangkok. kita dapat dari daerah Sumatera itu kan gambut tuh. Itu kalau dibawa ke tempat kering rata-rata dia akan macet. Oh. Sebenarnya kalau kita mengadopsi dari sana dominan mungkin Cocok ya? Ya begitu aja. Kalau anting putri setahu saya sih dia harus menyesuaikan dari awalnya. Kalau yang dia mungkin kalau yang dia budidaya di sana ya dari sana aja karena anting putih itu menyesuaikan alam kayaknya. Iya benar. Jadi mereka tuh belinya di Lampung Om. Ya. Kapan pasti begitu. Sampai di Jawa di Bali itu kok enggak? Nah itu mereka pakai media ini nggak cocok. Ganti lagi yang satunya ini nggak ada yang cocok. Sebenarnya dia kalau setahu saya sih anting putri tinggal pertamanya dia dominannya apa gitu. Kalau di sini mungkin dengan tanah dibanyakin aja tanah dulu di sana. Nanti kalau rekan-rekan dari Jawa atau Bali dibegitukan saja. Jadi pertama kita dominankan tanah, jangan langsung pasir malang. Jangan, pasti macet. Dan anting putri kalau macet ya pas sendiri memulihkannya agak lama. Memang hidup Om. Hidup, ya, tapi nggak nembak. Dan anting putri harus nembak. Bener. Kalau ini sangat subur sekali ya. Ini ada lagi Om, kayak apa nih Om? Formal ya? Ini formal. Ini lihat dari batangnya, ini Om ya apa? Kayak Hercules, kedot. Ya. Ini budidaya sendiri Om ya? Iya. Budidaya sendiri. Nah setelah masuk ke pot ini kita pakai media apa nih Om? Kita pasir malang, terus kokopit, sama sedikit pupuk kandang. Pupuk kandang. Ya. Jadi komposisinya? Ya satu-satu sih. Satu-satu. Pupuk kandang apa? Kambing cocok Om? Saya dengan sapi kalau saya. Oh, kotoran sapi. Tapi yang udah jadi Mas Arif. Yang udah kering ya? Ya udah kering. Lo ini kalau orang jualan yang udah fermentasi mungkin dia lebih bagus. Ditopang dengan makanan dekastarnya. Dekastar. Dan suplemennya kalau anting putri dia doyan suplemen. Dari atas ya? Dari atas dia doyan bener dia. Untuk menciptakan titik tumbuh atas. Ini lagi formal. Formal. Mungkin ini kalau di pruning lebih cantik lagi nih Om. Iya. Seperti namanya putri. Nah ini sangat lain ini, ciri khas. Ini barusan naik ground Pak Arif. Oh. Dulu saya menciptakan ini. Ini ground. Berapa lama Om di ground? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Berarti bahan gini ya? Ya. Ini lagi-lagi ciri khas. Anting putri kan selama ini dengan gaya-gaya formal Om ya? Iya. Ini dengan gaya yang sangat khas. Akarnya sangat bagus. Saya pengen bikin yang bunjin gitu loh. Karena biasanya kan anting putri dominan dengan gaya klasik dia gitu. Benar.
Karena agak lama Pak Arif kalau untuk menciptakan seperti ini. Saya udah beberapa kali. Apalagi kalau seperti liuan gini, kalau di pot biasanya agak lama. Makanya saya kemarin di grounding. Om, kalau anting putri dibuat liukan gini pertumbuhannya sangat lama, beda dengan Ficus. Karena anting putri dominan dengan tajuk cabang mereka yang lurus. Oh. Dia kan kalau ditekuk biasanya kan macet sebenarnya. Tapi kalau seperti ini masih bisa nembak Om ya? Masih, kalau ini kan dia udah punya dasar ini sih. Kita kan dasarnya cuma ini aja sih sebenarnya. Nanti kan yang di sini cuma liuannya juga nggak ekstrim lagi Pak Arif. Ini udah dapat ini aja udah kan anting putri yang pentingnya dapat tangan aja sih sebenarnya. Di sini terus nanti potong ya? Iya main cutting satu mata gitu. Berarti gini. Dan juga nggak terlalu jauh nanti juga. Cuman segini nggak kayak yang seperti lain-lainnya bisa kayak sancang itu nggak, kalau anting putri kayaknya nggak bisa sih. Kalah di ujung biasanya. Ini luar biasa nih prosesnya. Ini prosesnya luar biasa ini. Beda, kalau formal lebih cepat Om ya? Ya, kalau formal kan teknisnya sama sih rata-rata Pak Arif. Kalau formal rata-rata teknisnya sama. Cuman anting besi biasanya terkendala di media sih. Kalau prosesnya sama sih biasanya. Iya. Ini untuk jadi ini paling berapa lama lagi Om? Untuk jadi ya mungkin sekitar 4 tahunan lah. Lumayan ya. Lumayan kalau ini. Ini ada mami, size mami. Ini juga ini bagus nih. Ini kayaknya agak cepet ya, Om ya? Ini agak lumayan ini cepetnya. Ini karena dari kecil dia. Nah, jadi pertumbuhannya nggak terhambat gitu loh Pak Arif. Jadi biasanya kan kalau besar itu pasti dia stucknya agak lama, ini kan kemarin dari kecil. Agak dideketin nggak apa? Apa sempat di ground juga nih Om? Enggak? Ya. Yang ini pot besar aja Pak Arif. Oh. Ini sekarang udah main pot agak kecil aja biar nggak ngenyut. Ini kan yang bawahnya udah kita bentuk perantingan. Jadi kalau udah tangan kedua tinggal cutting aja Om ya? Perlu kawat ya? Kalau ini kan small, ini ya. Small. The Mac lah orang sekarang dia harus banyak main cutting. Tapi dia kan udah punya tangan-tangan Pak Arif. Ini paling segini Pak Arif. Mahkotanya ya? Ya. Manis ya guys. Akarnya. Ini budidaya sendiri Om ya? Iya. 3 tahun setengah ini Pak Arif. Sampai tahapan ini? Iya. Cepet ya? Tapi kan kecil. Kecil. Jadi untuk membuat bonsai kecil ya bahannya harus kecil lah. Iya. Jangan gede-gede amat. Saya sampai rumah langsung dongkelan ke pot. Ya. Langsung kayak small. Iyalah. Ini enak Pak Arif. Asik gitu loh. Ini cocoknya untuk ini Om apa? Lahan-lahan kecil. Ya, kalau lahan kecil gitu. Nah ini kalau habis dari dongkal ini kemarin Om, ini pakai media apa Om? Saya banyakin tanah kalau Pak Arif saya. Tanah? Ya tetap awalnya ya? Awalnya banyakin tanah. Saya belum pakai pasir malang. Berarti full tanah? Wes? Oh, berarti kompos itu di bawah Om ya? Ya, kalau pertama loh. Soalnya dia nanti biar nggak panas gitu loh. Oh gitu. Terus di atasnya lagi? Ya tanah campur sekam apa-apa lah. Jadi satu ya? Jadi satu. Tapi kalau udah begini mah campur kompos di atas terus nggak apa-apa udah. Jadi waktu dia nanti tumbuh langsung makan gitu loh kan gitu. Sama untuk ngatur suhu ya yang. Iya. Itu ada satu lagi Om ya? Apa? Amput. Amput. Ini wajahnya mana Om? Sini Pak. Sini. Oh dari sini Om. Ini lagi-lagi Hercules kedot. Formal. Sudah masuk tahapan kedua anak ranting. Cabang. Ini tunas-tunas ini memang sengaja dibiarin Om? Ya, karena ini tujuannya apa? Biar ngurat lah. Tapi tetap nggak boleh oper Pak Arif. Takutnya lebih dominan Om ya? Makanannya terhambat di sini. Oh gitu. Jadi selain itu untuk numbuhin kesan tua Om ya? Iya, biar gitu. Ini kan akarnya udah kita pilih. Ini konsepnya beda dengan yang lainnya. Biasanya kan
akarnya belimbing-belimbing gitu kan. Oke. Ini memang saya desain seperti ini. Bisa kamera ngeliat dari bawahnya perantingannya udah bagus. Ini memang saya bikin formal tapi nggak bogel gitu loh Pak Arif. Iya benar. Ya formal di atas. Kan agak tinggi nih. Emang desain awalnya seperti itu saya. Kalau ini agak tinggi otomatis dia lebih besar Om ya? Ya. Tampilannya? Tampilnya sebenarnya segala logia tampilnya lebih kokoh gitu aja sih sebenarnya. Iya. Mungkin segini ya? Ya. Medium jadinya Om ya? Medium. Ini baru naik ground ini Pak Arif. Oh. Dulu ground. Ground di full tanah ya? Enggak, ini di pot besar. Pot besar. Ini udah agak kecil lagi potnya. Nah, pas ground itu pakai medianya sama dengan yang sekarang apa gimana Om? Beda. Udah, dulu saya banyak tanah. Oh. Untuk nembak-nembak tangan-tangan ini kan. Jadi di setiap tahapan itu perlakuannya lain ya media? Lain. Saya kalau di grounding, kalau anting putri saya banyak tanah. Karena dia untuk akar itu, kalau tanah itu sifatnya dia akan membesar. Kalau udah pakai pasir malang segala macam dia lembut akar itu. Udah main serabut ya? Ya lembut. Kalau pakai tanah banyak tanah dia ngembat ya. Ini backgroundnya. Background nanti ini kita tarik lagi. Nah untuk ngawat nih Om, itu yang pas itu tahapannya di saat hijau seperti ini. Ya, ini udah pas belum? Sebentar lagi itu. Sebentar lagi ya? Ya. Karena kalau anting putri dia kalau terlalu tua kurang lentur Mas Arif. Tapi kalau terlalu muda bisa macet. Ya, makanya kita harus yang penting disesuaikan dengan nomor kawatnya. Iya. Kadang-kadang kan rekan-rekan dipaksa dengan medal segini kawatnya sekian gitu. Kita harus sesuaikan nih. Iya, benar. Kekuatan kawat itu jangan sampai melukai dia terlalu dalam. Itu bisa mengakibatkan macet. Kalau udah macet udah anting putri namanya. Ya kalau anting putri mah biasanya malah seneng ngawatnya dia malah bagus basah embun sih. Dia masih ulet. Oh. Beda kan kalau lain-lainnya? Kalau siang ya. Kalau ini siang getas ini. Yang bagus pagi. Masih punya embun itu mah dia agak lentur. Nah katanya kalau mau ngawat itu supaya lentur itu nunggu apa? Nggak disiram, nunggu agak sedikit layu. Iya itu logika sebenarnya kalau anting putri kalau pagi sekalian malah nggak apa-apa. Kayak gini nih kalau siang malah getas dia karena panas dia. Karena faktor cuaca. Kalau saya sih, kalau pagi itu masih punya embun itu mau diulek-ulek kayak apa, dia masih kuat malah. Ya itu tips lagi buat rekan-rekan tips. Kalau mau ngawatin lebih baik, bagusnya itu pagi. Jangan panas. Nunggu. Tapi jangan tanggung Pak Arif, nanti jam 10. Nanti jam 10 baru sama aja itu. Jadi bangun pagi sambil ngopi. Subuh lah ya pas ya. Jadi kan nggak buru-buru. Dia lebih ulet. Oke, ini nggak ada lagi Om. Siap. Demikian ya sahabat, ini ada anting putri koleksinya Om Seko, Ketua BBBI Lampung Timur. Sangat bagus-bagus. Ini di kebun masih banyak Om ya? Kita ngeground di lahan nggak Om? Kita ngeground. Ngeground apa Om? Saya simbur. Simbur. Tapi agak jauh Mas Arif. Jadi sawah. Teman-teman gak ada yang tahu. Jadi saya di sawah saya. Karena kalau sawah itu identik dengan tanah yang masih bagus lah. Oh, pupuknya juga masih. Ya masih nggak kemana-mana. Oke. Jadi kita kapan-kapan akan mereview lagi beberapa koleksinya. Oke sobat, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Galeri Bonsai Lampung.